Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, M. Rija Fajrin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk mengetahui kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan lakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan memetakan kemampuan yang telah dimiliki murid. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu faktor penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Banyak cara untuk mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid. Berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru yang mengajar murid sebelumnya. Selanjutnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat menggunakan berbagai penilaian, formatif, dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan tujuan pembelajaran. Mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami dan memaknai dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Kemudian, strategi yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk atau hasil belajar
tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa saja yang diminatinya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Koneksi modul 1.1 dan 2.1. Rekan-rekan guru hebat, kita mengingat lagi modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan apa yang ada di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang telah dipelajari pada modul 1.2. Kita lanjutkan koneksi modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam visi guru penggerak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir, koneksi modul 1.4 dan 2.1. Lingkungan belajar yang penuh dengan nilai-nilai budaya positif akan memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi karena telah memiliki keyakinan dalam diri masing-masing warga sekolah menjadi lebih baik membentuk ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.